PT Hutama Karya Persero akan melanjutkan pembangunan konstruksi Jalan Tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicincin mulai bulan September tahun ini. Jalan tol yang sempat mangkrak 1,5 tahun ini akan segera diselesaikan sampai tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum semuanya. Pembangunan jalan tol sepanjang 36,15 km ini telah mangkrak sejak Desember 2021 lalu. Kelanjutan pembangunan jalan tol yang jadi bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan pembebasan lahan. Dikabarkan pembangunannya akan dilanjutkan mulai bulan September ini. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Jalan tol Padang Sicincin ini dikerjakan oleh anak usaha Hutama Karya, yaitu PT HK Infrastruktur atau HKI. Adapun progres pembebasan lahan saat ini sudah mencapai 70%, dan progres konstruksi mencapai 45%. Direktur Utama 3 Hutama Karya, Kuncoro, menyebut pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sepanjang 254,8 km yang terdiri dari 6 seksi memang dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, Hutama Karya fokus menuntaskan 3 seksi dari 6 seksi, yakni seksi 6 Pekanbaru Bangkinang 40 km, seksi 5 Bangkinang Pangkalan 25 km, dan seksi 1 Padang Sicincin 36 km. Sedangkan seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi 38 km, seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh 34 km, dan seksi 4 Payakumbuh Pangkalan 58 km akan dibangun setelah 2024 mendatang. PT Hutama Karya Persero memastikan segera melanjutkan konstruksi Jalan Tol Padang Pekanbaru Seksi Padang Sicincin yang sempat berhenti sejak Desember 2021 karena masalah pembebasan lahan. Direktur Operasi 3 Hutama Karya, Kuncoro, mengatakan progres konstruksi sangat tergantung pada pembebasan lahan yang kerap menjadi tantangan di lapangan. Pihaknya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan pembebasan lahan pembangunan seksi Padang Sicincin. Hutama Karya segera memulai kembali konstruksi di lapangan. Dengan segera selesainya pembebasan lahan, diharapkan perusahaan dapat segera kembali mengebut konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah dibebaskan dan tepat waktu. Oleh karena itu, ditargetkan percepatan pembangunan tol ini selesai sesuai target, yaitu tahun 2024, apabila pembebasan lahan sesuai rencana, sehingga dapat segera membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Kehadiran tol Pekanbaru Padang secara keseluruhan nantinya membawa manfaat positif bagi perekonomian dan pariwisata kedua wilayah tersebut. Tol ini pun akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Padang ke Pekanbaru dari 9 jam via jalan arteri menjadi lebih kurang 3 jam via jalan tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Tak hanya memangkas waktu perjalanan, jalan tol ini akan membuka konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik. Selain itu juga, tol ini akan menghubungkan 2 pelabuhan laut yang berada di Padang dan Dumai, Riau, serta akan mengefisiensikan mobilitas orang dan barang. Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun jalan tol Trans Sumatera sepanjang 1066 km. Perinciannya, 519 km ruas tol saat ini telah masuk tahap konstruksi dan 547 km lainnya telah beroperasi. Dengan ini pembangunan tol Padang Pekanbaru, ruas tol Padang Sicincin akan segera diselesaikan. Yang kita tahu sendiri, pembangunan tol Padang Pekanbaru ruas tol Padang Sicincin dimulai sejak 20 Desember 2018 lalu.
Dari main route sepanjang 36 km hingga posisi Agustus 2022 atau 4 tahun baru diselesaikan 4,2 km. Dari 4,2 km itu baru bisa dilalui sepanjang 2 km saja. Pembangunannya sempat mangkrak selama 1,5 tahun dan kini akan segera dilanjutkan kembali. Jadwal pembangunan tol Padang Sicincin dimulai kembali pada awal September tahun ini. Prosesi dimulai kembali pembangunan jalan tol tersebut ditandai pemukulan gong yang dilakukan oleh anggota DPR RI Andre Rosaide didampingi Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Kuncoro dalam syukuran di ruas jalan tol Padang Sicincin pada Sabtu 27 Agustus 2022 lalu. Menurut Kuncoro, jalan tol Padang Sicincin merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera, yaitu tol Padang Pekanbaru. Menurutnya, penyebab utama terhentinya pembangunan tol Padang Pekanbaru ruas tol Padang Sicincin adalah persoalan pembebasan tanah. Proyek yang seharusnya dimaksimalkan untuk proyek tol Padang Sicincin selama ini dialihkan ke Pekanbaru dan Palembang. Saat ini sudah ada kemajuan dengan pembebasan tanah yang mencapai 77%. Kuncoro mengaku Hutama Karya sangat berterima kasih dengan apa yang dilakukan anggota Komisi 6 DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosaide, yang membantu menyelesaikan kendala-kendala pembangunan tol dan mendorong pembangunan tol Padang Sicincin kembali dilakukan. Sementara itu di Riau yang menjadi bagian jalan tol Padang Pekanbaru sudah mengalami kemajuan pesat, hampir sampai ke perbatasan Sumatera Barat. Diharapkan dengan dilanjutkan progres pembangunan tol Padang Sicincin bisa selesai sesuai target, semoga saja tidak lagi terkendala pembebasan lahan. Karena seperti yang kita tahu, salah satu penyebab mangkraknya atau terhentinya proyek jalan tol adalah di tahapan pembebasan lahan. Karena ini yang menyangkut harga dan martabat orang banyak. Karena banyak orang yang rela dan suka lahannya terkena jalan tol, akan tetapi yang tidak suka atau menolak juga sama banyaknya. Disinilah peran sosialisasi ke masyarakat terdampak perlu ditingkatkan. Jangan hanya formalitas saja, semua harus dijalankan, dan aspirasi masyarakat juga harus dipertimbangkan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.